Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video ini kita masih akan membahas mengenai satu contoh lagi tentang integral perbagian, dan contoh yang akan kita bahas sekarang adalah satu contoh yang cukup asik ya. Oke, misalkan di sini kita punya satu masalah. Kita buat suatu soal ya. Jadi masalah yang akan kita bahas di sini adalah gimana masalah integral, di mana kita tidak perlu menghitung dari hasil akhir dari integral ini. Gimana caranya? Oke, misalkan di sini kita punya satu masalah. Integral dari e pangkat x lalu ini dikalikan dengan kosinus x dx. Kita coba selesaikan masalah ini dengan integral perbagian. Tapi kita lihat kalau kita melakukan integral perbagian di sini, ini akan menjadi sebuah siklus ya, di mana e pangkat x kalau misalnya kita integralkan atau kita turunkan akan tetap nilainya adalah e pangkat x, dan kosinus x jika kita turunkan menjadi negatif sin x, atau jika kita integralkan akan menjadi negatif sin x ya. Jadi ini kalau kita terus integralkan dan integralkan terus, bentuknya akan kembali ke kosinus x. Jadi ini adalah suatu bentuk yang siklus, dan gimana cara kita menyelesaikan integral yang seperti ini dengan integral perbagian. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita misalkan e pangkat x ini sebagai g aksen x kita ya. Kenapa? Karena dia tidak berubah kalau bisa kita integralkan. Jadi dia merupakan fungsi yang paling mudah di sini. Maka yang fungsi paling mudah ini diasumsikan sebagai g aksen x, dan cos x ini adalah fx kita. Maka kita punya di sini integral ini sama dengan fx dikali gx dikurangi integral dari f aksen x dikali gx dx ya. Maka kita punya fx kali gx di sini. Kita punya gx-nya adalah antiturunan dari e pangkat x, itu sama dengan e pangkat x, lalu dikalikan dengan fx kita, yaitu cos x, dan ini dikurangi dengan integral dari turunan fx kita dikalikan dengan gx ya. Oke, kita punya g aksen x sama dengan e pangkat x, maka gx kita tadi sudah kita hitung juga, itu sama dengan e pangkat x, tetap ya. Oke. Jadi di sini ini adalah gx ya. Ini antiturunannya dari e pangkat x, tetap sama dengan e pangkat x. Dan kita turunkan cos x ini sama dengan negatif sin x ya. Ini diintegralkan terhadap dx. Oke, ini nilainya negatif sin x ya, dan negatifnya kita taruh di depan aja biar dia langsung ketemu negatif, maka ini menjadi positif. Oke, kita punya bentuk ini, bentuknya setelah kita lakukan sekali integral perbagian ya. Tapi kita masih punya bentuk integral dari e pangkat x dikali sin x dari bentuk ini. Dan kita lihat ya, ini ada perbedaannya ya. E pangkat x yang di yang warna orange ini adalah anti turunannya dari integral yang ada warna biru ini. Jangan ketukar ya, emang bentuk e pangkat x kalau diturunkan atau diintegralkan ini sama-sama bentuknya e pangkat x. Kita lihat lagi aja ke video sebelumnya yang membahas tentang konsep dari integral perbagian ini supaya lebih jelasnya. Oke, sekarang di integral yang sekarang ini, hasil dari integral ini kita punya e pangkat x dikalikan dengan kosinus x, dan ini ditambahkan dengan kita lakukan lagi integral perbagian di sini, di mana kita masih punya bentuk integral dari e pangkat x dikalikan dengan sinus x terhadap x. Ini kita lakukan integral perbagian di sini. Tadi kita menganggap e pangkat x ini sebagai antiturunan dari gx, g aksen x, maka kita untuk yang integral perbagian yang kedua ini, kita anggap e pangkat x ini sebagai turunan dari gx lagi ya. Dan sinus x ini sebagai fx-nya.
Maka jadi kita menganggap ini sebagai suatu masalah baru di sini. Maka kita punya di sini anti turunan dari e pangkat x ini tetap e pangkat x ya. Jadi nilai yang di bawah ini adalah gx-nya. Dan ini dikalikan dengan sinus x. Lalu kita kurangi. Ini masih menggunakan integral perbagian biasa ya. Jadi ini dianggap sebagai suatu masalah baru. Dan ini dikurangi dengan integral dari e pangkat x dikalikan dengan turunan dari sin x. Turunan dari sin x adalah cosinus x. Dan ini dikalikan dengan dx. Dan di sini kita lihat, kita ketemu lagi sama bentuk integral e pangkat x dikalikan dengan cosinus x dx ya. Kita ketemu lagi di sini dengan bentuk seperti asalnya. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan integral seperti ini yang terus-terusan menjadi sebuah siklus? Ini kita coba tuliskan lagi di sini dulu. Oke, perhatikan di sini kita tuliskan dengan beda warna ya. Jadi yang warna ungu ini adalah soal awalnya, yaitu integral dari e pangkat x cosinus x dx ini sama dengan yang sudah kita jawab tadi, e pangkat x kali cosinus x ini ditambah dengan yang ada di dalam kurungnya, yaitu e pangkat x kali sinus x. Nah, lihat lagi warnanya di sini dikurangi, kita rubah lagi menjadi warna ungu, dikurangi dengan integral e pangkat x dikalikan cosinus x terhadap dx. Kenapa kita ada dua warna di sini? Kita lihat warna yang ungu ini bentuknya sama kan? Jadi bentuk yang di belakang ini sama dengan bentuk asal dari permasalahan kita. Cuman bedanya di sebelah sini dia negatif ya. Dan gimana cara menyelesaikannya? Jadi kita tambahkan kedua sisi ini adalah bentuk dari integral ini, atau kita pindahkan ya. Kita pindahkan persamaan yang ini ke sisi yang sebelah kiri. Maka kita punya di sini menjadi integral e pangkat x cosinus x dx ini ditambahkan dengan yang sebelah sini, integral dari e pangkat x cosinus x dx. Maka kita punya dua ya, dua bentuk ini sama dengan 2 dikali integral dari e pangkat x cosinus x dx. Dan ini sama dengan yang orange ini, yaitu sama dengan e pangkat x cosinus x ditambah dengan e pangkat x sinus x. Dan ini adalah, bisa dibilang ini hampir mendekati selesai ya. Kita tinggal membagi kedua sisi dengan 2, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Jadi kita bagi kedua belah sisi dengan 2, maka kita punya e pangkat x cosinus x dx ini sama dengan, kita bagi dengan 2 juga di sini, sama dengan e pangkat x cosinus x ditambah dengan e pangkat x sinus x. Ini dibagi dengan 2 ya. Dan kita mendapatkan jawabannya di sini. Iya, jadi dalam integral perbagian kita bisa melakukan hal ini ya untuk menyelesaikan suatu masalah integral yang membentuk sebuah siklus seperti masalah yang ada di sini. Itu enaknya kita menggunakan integral perbagian sebenarnya. Jadi untuk masalah-masalah yang sulit dan bentuknya perkalian, jika kita mau mengintegralkan, kita bisa menggunakan cara integral perbagian di sini. Dan kita mendapatkan jawaban dari permasalahan kita di sini. Jadi ada turunan dari bentuk ini adalah yang ada di sini. Jangan lupa kita tambahkan c di sini, karena emang harus ditambahkan suatu konstanta ya hasil dari suatu integral itu, apalagi untuk integral yang belum didefinisikan seperti di sini. Oke, jadi kita punya jawaban dari integral e pangkat x cosinus x dx ini adalah rata-rata ya, seperti membentuk sebuah pola rata-rata, yaitu rata-rata dari e pangkat x cosinus x ditambah dengan e pangkat x sin x dibagi dengan 2 itu ya, dan ditambahkan dengan konstanta. Oke, ini salah satu masalah yang cukup klasik ya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.